Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal negosiasi yang situasinya agak beda nih. Bukan satu lawan satu, tapi kalau pihaknya banyak. Nah, pertanyaannya, makin rame itu makin meriah atau malah makin ribet ya? Haha, pertanyaan bagus. Bisa jadi dua-duanya sih. Kita bakal fokus ke bab 12 dari buku Getting More of What You Want. Ini khusus ngebahas negosiasi multi pihak sama negosiasi kalau kita jadi bagian dari tim. Tujuan kita, ya biar Anda semua pendengar kita jadi lebih paham lah soal tantangan sama peluangnya kalau negosiasi rame-rame begini, termasuk soal koalisi-koalisian gitu. Oke, mari kita bedah ini. Betul banget. Dan memang, begitu pihaknya nambah, wah tingkat kerumitannya itu naik drastis. Eksponensial malah. Nggak cuma soal gimana kita negosiasi sama pihak luar ya, tapi ada lagi nih, negosiasi di dalam tim kita sendiri. Dan itu seringkali, wah alot juga. Ini nyambung sama yang sering dibahas para ahli, kayak yang disebut di sumber kita juga, soal gimana pentingnya ngelola ketidakpastian dalam negosiasi yang banyak pihak ini. Oke. Kalau gitu apa aja sih rintangan-rintangan spesifiknya yang bikin negosiasi tim ini beda atau mungkin lebih susah gitu dibanding kalau kita maju sendiri? Nah, bab 12 ini nyorotin 3 tantangan utama. Yang pertama, itu negosiasi intra-tim. Jadi sebelum ketemu lawan, ada perang internal dulu he. Maksudnya tim itu harus duduk bareng dulu, diskusi, kadang alot, buat nentuin sebenarnya kita ini maunya apa sih bareng-bareng? Preferensi siapa nih yang lebih penting? Terus gimana caranya nyatuin kepentingan individu yang mungkin beda-beda jadi satu suara tim? Ini negosiasi penting banget yang sering dianggap enteng. Bener juga ya. Kayak rapat internal sebelum rapat penting gitu ya? Iya, semacam itu. Nah, yang kedua, koordinasi perilaku. Udah sepakat tujuannya apa, itu belum cukup. Anggota timnya juga harus bisa gerak bareng pas negosiasi. Siapa yang ngomong apa, kapan harus diem, kapan kasih kode, wah itu semua perlu diatur. Biar tim bisa dapat hasil maksimal. Nggak gampang loh nyelarasin banyak kepala pas lagi tegang gitu. Kebayang sih ribetnya koordinasi di lapangan. Terus yang ketiga, ada fenomena psikologis yang menarik nih. Tim itu secara inheren cenderung lebih kompetitif dibanding individu kalau lagi hadapin pihak luar. Buku ini nyebutnya efek diskontinuitas interindividual intergroup. Intinya sih, dinamika kelompok itu bisa bikin mentalitas kami versus mereka jadi lebih kuat. Ujung-ujungnya, negosiasi bisa jadi lebih alot, lebih konfrontatif, padahal mungkin awalnya nggak niat begitu. Efek diskon apa tadi? Intergroup, agak teknis ya. Maksudnya, cuma gara-gara kita berkelompok aja, kita otomatis jadi lebih galak kita ke orang luar dibanding kalau sendirian. Kayak jiwa korsa gitu kali ya. Lebih curiga sama kelompok mereka. Balik lagi ke tantangan intra-tim tadi. Ini artinya nyamain persepsi internal sebelum maju itu krusial banget. Ya ibaratnya kayak mastiin serumah udah sepakat dulu mau gimana nyambut tamu sebelum tamunya datang gitulah. Ngerti. Terus gimana soal komposisi timnya sendiri? Tim yang isinya mirip-mirip semua, misalnya latar belakangnya sama, homogen gitu, apa itu lebih bagus? Kayaknya sih lebih gampang kompak ya. Nah, itu dia. Kedengarannya logis. Tapi hati-hati. Asumsi itu bisa menyesatkan loh. Sumber kita ngingetin, homogenitas itu ada sisi negatifnya juga. Tim yang terlalu seragam bisa jadi kurang ngeh kalau ada perbedaan pendapat di internal yang sebenarnya penting. Anggotanya mungkin jadi segan mau ngomong beda, takut dianggap aneh atau nggak loyal. Ini bisa bahaya, bisa jadi groupthink. Tahu kan? Yang penting sepakat aja, padahal keputusannya mungkin kurang pas. Oh, jadi malah bisa bahaya ya kalau terlalu sama semua? Bisa jadi. Sebaliknya, tim yang heterogen, yang isinya orang beda-beda, entah keahliannya, pengalamannya, cara pandangnya, itu potensinya justru lebih besar. Mereka mungkin lebih berani ngutarain ide atau preferensi yang beda dari awal. Diskusinya mungkin lebih panas di awal, tapi kalau dikelola dengan baik sebelum ketemu pihak luar, hasilnya bisa lebih bagus. Pemahaman masalahnya lebih dalam, pilihan solusinya lebih banyak, strateginya lebih mantap. Tapi bukannya tim yang isinya macam-macam gitu malah lebih gampang konflik ya? Jangan-jangan malah sibuk debat sendiri, nggak siap ngadepin lawan. Gimana tuh nyeimbanginnya? Pertanyaan bagus. Itu kuncinya. Keberagaman itu potensi, bukan jaminan.
Justru karena potensi konfliknya lebih tinggi, tim heterogen itu wajib hukumnya ngelola perbedaan pendapat internal itu sebelum masuk ruang negosiasi. Kalau konflik ini nggak beres terus meledak pas lagi negosiasi sama pihak lain, wah, dampaknya bisa parah. Riset bilang ini bisa bikin tim nggak kompak, anggota jadi malas bagi info penting, susah jalanin strategi bareng, dan ujung-ujungnya semua nggak puas. Jadi, emang perlu kerja ekstra di depan, tapi hasilnya bisa jauh lebih oke. Fenomena kami versus mereka tadi juga ada efek lainnya loh, terutama buat orang yang negosiasi lawan tim. Coba bayangin deh, Anda duduk sendirian, di seberang meja ada 3 atau 4 orang dari tim lawan. Wah, itu ada 2 tantangan gede tuh. Apa aja tuh? Pertama, information overload, kebanjiran informasi. Tiba-tiba harus ngadepin gak cuma satu, tapi banyak kepala. Masing-masing mungkin punya agenda, prioritas, gaya ngomong beda-beda. Isu yang dibahas bisa jadi banyak banget, sudut pandangnya macam-macam. Buat ngikutin siapa ngomong apa sih yang sebenarnya penting buat mereka semua, mana info yang relevan, itu bisa bikin pusing banget. Iya juga ya, harus proses banyak info sekaligus. Kedua, kompleksitas ini bisa memicu regret aversion. Jadi kayak segan gitu mau ambil keputusan karena takut salah langkah terus nyesel. Ngadepin banyak variabel dari tim lawan, negosiator yang sendirian bisa jadi ragu-ragu. Ini tawaran udah oke belum ya? Ada yang kelewat nggak ya? Ntar kalau setuju sekarang, ternyata bisa dapat lebih baik gimana? Keraguan kayak gini, ini bisa bikin negosiasi jadi buntu, impasse, cuma karena rasanya kok rumit dan berisiko banget. Kebanjiran info plus takut nyesel. Wah, itu kombinasi yang bikin beku ya. Nah, selain soal psikologi sama dinamika internal ini, ada lagi nggak sih jebakan yang sering bikin tim kesandung pas negosiasi? Saya pernah dengar cerita gitu. Tim analisanya udah canggih banget, tapi pas negosiasi malah kacau. Kayak punya resep bagus, tapi pas di dapur malah pada bingung siapa yang ngerjain apa. Analogi yang pas banget. Dan sumber kita bilang, itu emang kegagalan klasik. Tim seringkali fokus banget, riset, analisis data, bikin model ini itu, nyari ZOP alah BATN alah. Tapi seringkali lupa atau ngelompatin langkah penting, ngerencanain koreografi negosiasinya. Maksudnya, gimana mereka mau aksi bareng di meja perundingan? Siapa nih jubir utamanya? Siapa yang bagian jawab teknis? Siapa yang boleh kasih konsesi? Batasnya sampai mana? Gimana cara kasih kode diam-diam? Nah, perencanaan implementasi strategi ini, persiapan soal siapa ngapain, sering dianggap sepele padahal penting banget. Mungkin karena kepepet waktu, atau udah terlalu pede sama analisisnya. Oke. Jadi persiapan teknis aja nggak cukup ya, harus ada persiapan panggungnya juga. Nah, ngomongin semua tantangan internal tim sama dinamika kami versus mereka tadi, kayaknya bikin aliansi atau koalisi kayak yang disebut di buku, jadi strategi penting banget ya di negosiasi multi pihak ini. Gimana sih cara kerja koalisi ini? Betul sekali. Koalisi ini jadi senjata ampuh kalau mainnya rame-rame. Para ahli bilang koalisi itu ya subgrup yang dibentuk di dalam kelompok besar atau di antara pihak-pihak yang lagi beda pendapat. Tujuannya, ya buat ngarahin hasil akhir biar sesuai sama maunya anggota koalisi itu. Bikin koalisinya sendiri itu udah negosiasi juga loh. Calon-calon sekutu ini harus ngobrol dulu, sepakat soal tujuan bareng dan gimana cara kerjanya. Terus, kenapa orang mau gabung koalisi? Simpel aja sih. Mereka ngitung kalau gabung hasilnya bisa lebih bagus dibanding jalan sendirian atau gabung ke koalisi lain. Kalkulasi untung rugi lah. Nah, terus apa yang bikin koalisi jadi kuat? Sumber kita menyebutin beberapa hal. Pertama, ya jelas, kontrol sumber daya yang penting. Bisa suara voting, duit, info rahasia, atau mungkin solusi kreatif yang dibutuhin orang lain. Kedua, eksklusivitas. Kalau banyak yang pengen gabung tapi kursi terbatas, nah, posisi tawar koalisinya naik tuh. Ketiga, kemampuan ngeblok. Kekuatan koalisi itu juga diukur dari kemampuannya mencegah koalisi lawan terbentuk atau ngegagalin langkah mereka. Jadi nggak cuma soal punya apa, tapi juga soal bikin susah lawan ya? Tepat. Dan ada satu lagi sumber kekuatan yang menarik banget dan seringkali lebih awet. Kekuatan relasi atau relationship power. Kalau anggota koalisi itu udah punya hubungan baik sebelumnya, entah temenan, pernah kerja sama bagus, atau nilainya sama, koalisi mereka biasanya lebih solid, lebih efektif. Bahkan mereka bisa tetap kompak buat ngadepin isu baru, di luar alasan awal mereka gabung. Yang lebih menarik lagi, kalau ada tantangan dari luar, itu malah sering bikin ikatan internal koalisi yang basisnya relasi ini makin kuat.
Wah, jadi kayak geng beneran ya di dalam negosiasi. Punya agenda sendiri, sumber kekuatan, dan malah bisa makin solid kalau diserang. Terus seberapa awet geng ini? Apa selalu bertahan? Nah, itu tergantung fondasinya. Koalisi yang dibentuk cuma karena sama-sama setuju soal satu isu doang, biasanya ya sementara aja. Begitu isunya kelar, ya udah bubar jalan. Anggotanya mungkin cari aliansi baru buat isu lain. Tapi kalau koalisinya dibangun di atas relasi yang kuat, nah itu potensinya lebih besar buat bertahan lama dan kerjasama lagi di masa depan buat isu-isu lain. Oke, paham soal fondasi koalisi. Terus gimana strateginya nih kalau kita mau main koalisi atau ngadepin koalisi lawan? Nah, ini masuk ke pertimbangan strategis. Pertama, ada yang namanya first advocacy effect. Ini mirip kayak efek jangkar gitulah. Posisi atau proposal yang diajuin pertama kali sama satu koalisi atau anggotanya, itu cenderung punya pengaruh gede ke anggota lain yang mungkin masih ragu atau belum mutusin. Jadi penting buat gerak cepat, identifikasi dan kunci sekutu potensial di awal. Jangan nunggu. Jadi harus proaktif nyari temen duluan ya? Betul. Kedua, pas mau ngerekrut anggota baru, coba pikir dari sudut pandang mereka. Untungnya buat gue apa nih? Koalisi itu seringkali menarik buat pihak yang ngerasa lemah karena bisa nebeng kekuatan anggota lain. Kalau ada hubungan baik sebelumnya, manfaatin. Terus, bangun kesan kalau koalisi kita ini solid dan punya prospek bagus ke depan. Oke, jual potensi ya. Terus gimana kalau kita yang justru berhadapan sama koalisi lawan? Kan. Atau mungkin nggak kita bajak anggota kunci mereka, tawarin sesuatu yang lebih menarik buat mereka gitu. Dan yang terakhir, ini dinamika internal yang sering kelewat tapi penting banget. Perebutan nilai di dalam koalisi itu sendiri. Anggaplah koalisi sukses nih, tujuannya tercapai. Pertanyaan selanjutnya, kue kemenangannya dibagi gimana di antara anggota? Nah, di sini ada hal yang menarik, agak paradoks malah. Riset yang dikutip di bab 12 nunjukin bahwa marginal member, anggota yang gabungnya paling akhir, tapi suara atau sumber dayanya itu jadi penentu kemenangan koalisi. Nah, dia ini seringkali punya posisi tawar kuat banget buat minta bagian kue yang lebih gede. Bisa jadi lebih gede dari pendiri atau anggota awal loh. Tuh, ini nih bagian yang sangat menarik. Jadi, orang yang mungkin masuknya belakangan, yang jadi kunci doang, malah bisa dapat bagian paling gede. Bukan yang udah berjuang dari awal. Kok bisa gitu? Kayak nggak adil ya? Nah, iya kan? Kedengarannya counterintuitif banget, tapi logikanya gini. Pas koalisi udah hampir menang, kurang satu suara atau satu sumber daya lagi buat ngelewatin batas minimal, anggota terakhir yang dibutuhin itu posisinya jadi kuat banget. Tanpa dia, koalisi gagal total. Koalisi jadi butuh banget sama dia di saat genting itu. Akibatnya, si anggota marginal ini bisa nuntut macam-macam, minta bagian gede sebagai syarat dia mau gabung. Anggota lain yang udah di dalam, yang udah capek-capek berjuang, ya mungkin terpaksa setuju aja demi kemenangan bersama. Jadi ya, gabung terakhir itu bisa jadi strategi yang nguntungin banget, meskipun rasanya nggak adil. Itu realita perebutan nilai di internal koalisi. Iya, jadi abis berhasil bikin aliansi, terus menang lawan pihak luar, perjuangannya belum kelar dong. Masih ada potensi rebutan jatah di dalam. Oke deh, coba kita tarik benang merahnya ya. Jadi negosiasi tim atau multi pihak ini, kayak yang bab 12 gambarin kayak pedang mata dua ya. Satu sisi, karena banyak kepala, potensi buat nemu ide baru, solusi kreatif, bikin nilai tambah lebih besar itu ada. Lebih banyak otak yang mikir bareng kan. Tapi sisi lainnya, wah jalannya banyak ranjau juga. Potensi konflik internal yang bisa ngerusak, bias kelompok kayak kami versus mereka, terus beban informasi yang berat, dan pastinya ribetnya main koalisi, entah bikin atau ngedepin. Rangkumannya pas banget. Dan sadar akan dua sisi ini itu penting banget. Sumber kita nekenin bahayanya kalau kita terlalu ekstrim. Entah terlalu polos mikir tim internal pasti kompak 100%, atau sebaliknya, terlalu curigaan nganggap pihak luar itu pasti musuh. Kuncinya, yaitu tadi, kombinasi antara persiapan internal yang benar-benar matang, beresin dulu urusan rumah tangga tim, sama pinter-pinter baca situasi dan ngelola dinamika antar pihak, termasuk soal koalisi ini. Oke, pembahasan mendalam kita soal seluk-beluk negosiasi multi pihak dari bab 12 ini udah mau selesai nih. Kayaknya poin utamanya jelas ya. Situasi kayak gini butuh persiapan, kesadaran situasi, sama kelihayan strategi yang lebih tinggi dibanding kalau cuma satu lawan satu. Perlu sadar dinamika di tim sendiri, sekaligus dinamika antar semua pihak, termasuk potensi aliansi yang bisa muncul. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Artinya, kalau kita anggap remeh kompleksitas ini,
ya itu resep buat gagal. Nggak peduli sama negosiasi internal, nggak waspada sama bias kelompok, atau nggak ngerti soal manuver koalisi, itu bisa bikin rugi besar. Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat tim atau perusahaan yang kita wakilin. Gagal antisipasi tantangan unik ini bisa jauh lebih mahal biayanya dibanding waktu buat persiapan yang benar. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda bawa pulang, kalau nanti Anda terlibat negosiasi yang pihaknya banyak, coba deh berhenti sebentar, tanya ke diri sendiri. Pertama, di tim Anda sendiri siapa aja pemain kuncinya? Kepentingan mereka apa aja sih yang mungkin beda atau nggak kelihatan? Gimana caranya biar bisa kompak dulu sebelum ketemu pihak luar? Kedua, lihat keluar. Ada nggak potensi koalisi yang bisa Anda bangun buat kuatin posisi? Dan yang nggak kalah penting, ada nggak koalisi dari pihak lain yang perlu diantisipasi, dipecah, atau dikelola dampaknya? Mikirin dua level ini, internal sama eksternal bisa jadi kunci sukses di tengah keramaian negosiasi multipihak. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.